Setelah bertahun-tahun ketegangan, Pakistan akhirnya melakukan hal yang tak terbayangkan. Pakistan melancarkan perang besar terhadap Taliban Afghanistan, memicu konflik yang terasa mendekati Perang Dunia Terberas. Saat bom jatuh di Ukraina, Rusia, Iran, dan pangkalan militer Al-Sealas di Timur Tengah, wilayah lain pun diambang kekacauan ketika perang terbuka berkembang antara dua kekuatan besar. Dalam ketegangan terbaru dan mungkin paling berbahaya antara Pakistan dan Afghanistan yang dikuasai Taliban, serangkaian konflik perbatasan kini disebut Menteri Pertahanan Pakistan Khawayah Mohammad Asif sebagai perang terbuka, yang dia klaim bahwa Pakistan siap untuk lakukan terhadap Taliban karena mereka sudah kehabisan kesabaran. Bagaimana kita bisa sampai di sini? Mengapa perang ini terjadi sekarang? Apa dampaknya bagi Pakistan, Afghanistan, dan kawasan? Kami akan membahas berbagai jawaban untuk dua pertanyaan terakhir seiring video ini berjalan, jadi pastikan tetap bersama kami. Namun, mengenai bagaimana kita sampai di sini, semuanya dimulai pada 26 Februari ketika sayap militer Taliban melancarkan serangkaian serangan terhadap posisi-posisi Pakistan di sepanjang garis Duran yang pada dasarnya adalah perbatasan yang memisahkan Pakistan dari Afghanistan. Membentang sekitar 1.600 mil melewati pegunungan dan gurun, perbatasan yang diperselisihkan ini pernah menjadi titik panas konflik Pakistan dan Taliban dan kini kembali berperan demikian. Menurut BBC, serangan Taliban dilancarkan sekitar pukul 8 malam waktu setempat dan menyebar ke provinsi-provinsi perbatasan dekat Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristan, Paktia, dan Paktika. Beberapa di antaranya merupakan lokasi pangkalan militer Pakistan. Taliban mengklaim bahwa mereka melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan tersebut sebagai respons atas serangan Pakistan pada 22 Februari terhadap apa yang disebut Pakistan sebagai kamp militan di wilayah Afghanistan, yang oleh CNN saat itu disebut sebagai ujian serius bagi perdamaian yang rapuh antara kedua negara tetangga tersebut. Pada 26 Februari, ujian tersebut berakhir dengan kegagalan. Taliban Afghanistan melakukan serangan balasan. Serangan Taliban di perbatasan segera ditanggapi Pakistan, mengklaim bahwa Taliban salah perhitungan dan menembak tanpa provokasi di beberapa lokasi di provinsi Khyber Pakhtunkhwa di barat laut. Pakistan melancarkan serangkaian serangan bom terhadap apa yang mereka klaim sebagai posisi Taliban di Afghanistan pada dini hari tanggal 27 Februari yang mencakup beberapa serangan ke provinsi perbatasan dan serangan ke sasaran di Kabul. CNN menambahkan Pakistan diyakini menargetkan Kabul karena merupakan tempat kelahiran Hibatullah Akhundzada, pemimpin yang tertutup Taliban. Apakah serangan itu ditujukan untuk menyingkirkan Akhundzada atau hanya simbolis belum jelas, meski Pakistan menamai respons mereka sebagai operasi murka yang adil, mengisyaratkan kemungkinan tujuan utama. Jika Pakistan memang berniat membunuh pemimpin Taliban, belum ada konfirmasi upayanya berhasil. Taliban tak akan mengakui kematian pemimpinnya meski benar-benar terjadi. Setelah respons Pakistan, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, membuat sebuah unggahan di X yang kini telah dihapus. Dalam unggahan itu, dia mengklaim Taliban membalas serangan Pakistan dengan menyerang posisi militer di Helmand dan Kandahar. Namun, klaim ini masih diperdebatkan, apalagi unggahan tentang serangan itu segera dihapus setelah diposting. Pakistan mengklaim drone Taliban menargetkan 3 lokasi sejak pertempuran dimulai. 2 di antaranya adalah target militer, termasuk akademi militer di Abbottabad dan sekolah artileri di Nowshera. Salah satu drone Taliban dilaporkan jatuh di dekat sekolah dasar di Swabi. Drone itu memang ditujukan ke sekolah itu, artinya Taliban menargetkan warga sipil. Penggunaan drone oleh Taliban untuk tujuan militer belum pernah terjadi, karena sebelumnya mereka hanya dianggap punya akses ke drone sipil. Saat ini, negara-negara tersebut sedang terlibat dalam aksi balas-membalas. Korban jiwa mulai bertambah, meskipun seberapa besar jumlah korban sebenarnya masih sulit untuk dipastikan. CNN melaporkan bahwa Taliban mengklaim serangan Pakistan telah menewaskan 19 warga sipil dan melukai 26 orang lainnya hingga 27 Februari. Kabarnya, sebagian besar korban tersebut adalah perempuan dan anak-anak.
meskipun klaim ini mungkin saja merupakan taktik Taliban untuk mendapatkan poin propaganda. Masing-masing pihak telah memberikan angka mereka sendiri tentang berapa banyak pejuang yang tewas. Menurut Taliban, 55 tentara Pakistan telah tewas dalam serangan-serangan Taliban yang membuat Taliban mengklaim bahwa mereka telah merebut 19 pos dari Pakistan. Keberhasilan ini diraih dengan kerugian kecil. 8 pejuang Taliban tewas dan 11 terluka. Namun, juru bicara Perdana Menteri Pakistan, Mosharraf Zaidi, menggambarkan situasi yang berbeda. Ia mengklaim bahwa 297 pejuang Taliban telah tewas, bersama lebih dari 450 orang terluka hingga 27 Februari. Sulit menentukan kebenaran saat kedua pihak mengklaim hal yang sangat berbeda. Menambah kebingungan, sebagian besar media memberi penafian bahwa mereka belum bisa memverifikasi angka-angka dari Pakistan atau Taliban secara independen. Yang jelas sejauh ini telah menjadi konfrontasi berdarah. Menurut sumber berbeda, peristiwa ini dipicu oleh serangan Pakistan ke markas Taliban di Afghanistan atau serangan Taliban di perbatasan Pakistan. Bagaimanapun juga, telah terjadi sekitar 1 minggu pertempuran yang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Menurut CNN, Pakistan dan Afghanistan pernah mengalami situasi serupa sebelumnya. Sejak Oktober, kedua negara dan pemimpinnya menjaga gencatan senjata rapuh yang ditandatangani usai konflik mematikan lain. Namun, Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengatakan bahwa konflik bulan Oktober ini terutama berfokus pada wilayah perbatasan. Serangan yang terjadi akhir Februari, terutama oleh Pakistan, tampaknya mulai meluas dari wilayah-wilayah itu. Dengan kata lain, apa yang dulunya merupakan sengketa perbatasan, meskipun berdarah, kini telah berubah menjadi perang terbuka seperti yang diklaim Pakistan. Pertanyaan yang jelas harus diajukan. Mengapa? Kita sudah membahas salah satu alasannya yang jadi pemicu utama semua ini. Taliban Afghanistan menilai Pakistan melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menyerang pangkalan militan yang diduga di wilayah Afghanistan. Pakistan berpendapat sebaliknya, dengan alasan bahwa pangkalan-pangkalan tersebut diduduki oleh teroris yang telah beroperasi di Pakistan. Dan itu membawa kita pada alasan di balik pemicu utama, atau setidaknya salah satunya. Pakistan menuduh Afghanistan melindungi teroris yang menyebabkan kekacauan di Pakistan bertahun-tahun. Menurut pimpinan Pakistan, pemerintah Taliban di Afghanistan telah mendukung teroris anti-Pakistan, yang menurut klaim Pakistan sedang melakukan kampanye serangan bunuh diri secara luas di seluruh negeri. Taliban mengklaim bahwa hal ini tidak masuk akal dan bahwa wilayah Afghanistan tidak digunakan untuk mengancam negara lain, yang kemudian membuat Taliban menuduh militer Pakistan hanya melakukan serangan tanpa alasan terhadap warga sipil Afghanistan. Ini saling balas klaim. Setiap klaim Pakistan dibalas Taliban tanpa ada yang mundur. Satu hal yang pasti, Pakistan ada benarnya tentang terorisme di wilayahnya meskipun belum jelas seberapa banyak terorisme itu dilakukan oleh Taliban secara langsung dibandingkan dengan orang-orang yang beroperasi secara individu atau sebagai bagian dari sekte yang mendukung Taliban tetapi tidak terlibat langsung dengan mereka. Aktivitas teroris di Pakistan meningkat secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Departemen Luar Negeri Al-Salam, jumlah serangan teroris di Pakistan beserta jumlah korban yang disebabkan oleh serangan tersebut meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan angka pada tahun 2022. Pelaku serangan-serangan ini beragam, termasuk cabang ISIS lokal, Tentara Pembebasan Balochistan, dan Tarik-i-Taliban Pakistan atau TTP. Ingat, kelompok terakhir, nanti kita bahas TTP lagi. Pada tahun 2025, Portal Terorisme Asia Selatan atau SATP bersama dengan Institut Manajemen Konflik menempatkan Pakistan di peringkat kedua dalam Indeks Terorisme Global. Jumlah kematian akibat serangan teroris di negara tersebut meningkat menjadi 1.081 selama setahun menjelang Indeks SATP 2025 yang menurut mereka merupakan peningkatan sebesar 45% dibandingkan tahun sebelumnya. TTP bertanggung jawab atas sekitar setengah dari serangan ini, yang mengakibatkan 558 kematian hanya pada tahun 2024. Bagi Pakistan,
Peningkatan signifikan dalam aktivitas teroris di wilayahnya sendiri ini semuanya dapat ditelusuri kembali ke Afghanistan dan rezim Taliban di sana. Taliban kembali membantah, namun menurut CSIS, Afghanistan di bawah Taliban memiliki rekam jejak dalam menyediakan tempat aman bagi teroris seperti TTP dan Al-Qaeda. Selain itu, lonjakan kekerasan di Pakistan bertepatan dengan naiknya Taliban ke kekuasaan di Afghanistan pada 2020, satu saat pasukan Ali Liasan meninggalkan negara itu. Pakistan mungkin ada benarnya soal terorisme. Pakistan punya lebih banyak alasan untuk menyatakan perang terhadap Afghanistan, salah satunya terdengar sangat gila. Tapi sebelum kita membahas alasan-alasan tersebut, beserta apa yang akan terjadi selanjutnya, ini adalah pengingat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami sajikan gambaran lengkap, bukan hanya berita utama, jadi berlanggananlah saluran ini untuk tetap terdepan. Sebelum membahas alasan paling gila Pakistan menyatakan perang pada Taliban, mari kembali ke garis Duran. Kami telah memberitahu bahwa sebagian besar pertempuran Pakistan dan Taliban terjadi di perbatasan besar ini, dan ada alasan kuat untuk itu. Taliban dan pemerintahan Afghanistan sebelumnya selama bertahun-tahun menolak mengakui keabsahan garis Duran karena cara pembentukannya. Menurut CSIS, garis ini dibuat pada tahun 1893 sebagai upaya oleh Inggris untuk melindungi British Raj dari Kekaisaran Rusia. Ketika Inggris membuat garis ini, mereka tidak mempertimbangkan bagaimana hal itu akan memengaruhi komunitas Pashtun yang tinggal di dalam dan sekitar perbatasan baru yang telah mereka buat. Hal ini penting karena Taliban didominasi gerakan Pashtun yang diduga jadi alasan mereka tertarik berselisih di garis Duran. Menurut Royal United Services Institute, RUSI, Pakistan punya beberapa peluang meredakan perselisihan ini. Fakta bahwa ini belum dilakukan bisa dianggap sebagai kesalahan diplomatik, apalagi garis Duran dibuat oleh negara yang sudah tidak beroperasi di Pakistan selama hampir 1 abad. Penolakan terus-menerus untuk bertindak atas konflik perbatasan ini membuat Pakistan menciptakan apa yang disebut RUSI sebagai monster Frankenstein, yaitu Taliban. Kelompok yang dulu didukung Pakistan kini bertanggung jawab atas banyak masalah yang memicu perang terbuka karena Pakistan belum cukup menangani masalah garis Duran. Pakistan pasti akan membantah ini. Mereka akan mengklaim bahwa perbatasan yang sudah ada selama lebih dari 1 abad seharusnya cukup dihormati pada saat ini. Meskipun perbatasan itu memecah komunitas yang menjadi tulang punggung Taliban. Seperti biasa, sengketa regional berubah menjadi masalah lebih besar. Dan dengan itu, kita kembali ke alasan yang mungkin paling gila atas keputusan Pakistan untuk menyatakan perang terbuka, bersama dengan pertarungan mereka yang terus-menerus melawan Taliban sebelumnya, yaitu India. Secara khusus, dan seperti yang disampaikan oleh CSIS, Pakistan menuduh Taliban tidak lebih dari sekadar proksi bagi India. Dasar dari klaim ini tampaknya terletak pada fakta bahwa India telah memberikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan saat negara itu berada di bawah kekuasaan Taliban, serta mengirimkan kontak diplomatik ke negara tersebut. Pakistan's claim Mengabaikan fakta bahwa India dulu bersekutu dengan kelompok penentang Taliban, seperti Aliansi Utara dan Amerika Serikat. Beberapa orang di Pakistan kini mengklaim Afghanistan jadi koloni India. Khawaiya Asif, Menteri Pertahanan Pakistan yang sudah disebutkan, menyampaikan di X setelah serangan bom Taliban di Pakistan bahwa perdamaian di Afghanistan diharapkan tercipta usai Taliban mengambil alih dan Amerika Serikat mundur. Namun, Taliban mengubah Afghanistan menjadi koloni India. Pakistan telah melakukan segala upaya, baik secara langsung maupun melalui negara-negara sahabat, untuk menjaga situasi tetap stabil. Pakistan juga melakukan diplomasi secara luas. Namun, Taliban menjadi proksi India, ujar Asif. Hal ini masih bisa diperdebatkan, apalagi India menjaga hubungan diplomatik dengan Afghanistan lebih lama dari masa kekuasaan Taliban. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa Pakistan sekarang menggunakan perangnya melawan Taliban untuk mendapatkan keuntungan atas salah satu rival regional dan geopolitiknya yang utama. Setelah membahas alasan perang terbuka Pakistan dan Taliban Afghanistan, kini kita bahas langkah selanjutnya yang mulai rumit. Pakistan pada 28 Februari menyatakan tidak akan berdialog dengan rezim Taliban Afghanistan setelah kejadian beberapa minggu terakhir menandakan
Bentrokan dan serangan saat ini adalah awal dari perang yang lebih besar. Jika perang itu terjadi, Pakistan, setidaknya di atas kertas, adalah kekuatan yang jauh lebih kuat. Menurut CNN dan Global Firepower, yang tiap tahun memberi peringkat militer negara berdasarkan banyak faktor. Global Firepower menyebut Pakistan unggul di hampir semua bidang. Pakistan memiliki 660.000 personel aktif di militernya, dibandingkan dengan 75.000 ditambah 170.000 personel aktif yang diyakini tersedia untuk Taliban Afghanistan menurut berbagai sumber. Pakistan juga memiliki 550.000 cadangan dibandingkan dengan 0 yang dimiliki Taliban, bersama dengan 500.000 pasukan paramiliter dibandingkan 90.000 di Afghanistan. Pakistan memiliki anggaran pertahanan lebih dari 9 miliar dolar, sedangkan Afghanistan hanya menghabiskan 145 juta dolar untuk militernya per tahun. Taliban Afghanistan juga praktis tidak memiliki kekuatan udara atau kekuatan darat selain. Sekitar 4.000 kendaraan lapis baja dibandingkan dengan lebih dari 59.000 yang dimiliki Pakistan, bersama dengan 2.677 tank dan ribuan unit artileri. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan juga tidak memiliki angkatan laut, jadi ada kemungkinan Pakistan dapat menggunakan armada 120 asetnya untuk melancarkan serangan terhadap Taliban. CNN menyebut aset militer Taliban hanya beberapa helikopter era Soviet dan perlengkapan yang ditinggalkan Amerika Serikat saat mundur. Oh, Pakistan juga punya senjata nuklir. Sebanyak 170 senjata, menurut kampanye internasional penghapusan senjata nuklir. Memang kecil kemungkinan Pakistan memakai senjata ini melawan Taliban, tetapi kepemilikan senjata dan perlengkapan militer mereka seharusnya membuat Pakistan menang telak dalam perang apapun. Namun kenyataannya tidak demikian. Kemenangan Pakistan tidak mudah jika gencatan senjata tak diumumkan. Salah satu alasannya adalah TTP, yang sebelumnya sudah kami minta untuk diingat. Kelompok itu beroperasi di Pakistan dan merupakan organisasi teroris yang dituduh Pakistan dilindungi oleh Taliban Afghanistan. Itu adalah klaim yang masuk akal. Huruf T kedua dalam TTP memang berarti Taliban. Dan meskipun Taliban pernah menjadi penengah antara Pakistan dan TTP di masa lalu, CSIS mengatakan bahwa Taliban cenderung lebih sering berpihak pada TTP. Masalah TTP Pakistan adalah kelompok seperti ini mendukung satu-satunya taktik Taliban yang mampu menandingi keunggulan militer besar Pakistan, yaitu perang gerilya. Ada alasan kuat mengapa Asyialas menarik diri dari Afghanistan, yang sekaligus membuka jalan bagi pengambil alihan oleh Taliban. Taliban ahli dalam perang merusak melawan musuh dengan menggunakan sumber daya terbatas. Dalam TTP, Taliban punya kelompok yang sudah menyatakan setia, seperti dicatat CSIS, dan menurut PBB, jumlahnya diperkirakan 30 hingga 35 ribu anggota. Jumlah anggota tersebut memang tidak cukup untuk perang konvensional habis-habisan dengan Pakistan, namun cukup untuk perang gerilya di Pakistan yang memicu peningkatan aktivitas teroris. Bom bunuh diri, penyergapan, dan kekacauan umum terhadap pangkalan militer Pakistan semuanya bisa dilakukan oleh TTP atas nama Taliban Afghanistan, melemahkan Pakistan dari dalam saat perang berkecamuk. BBC menyebut perang antara Pakistan dan Taliban Afghanistan tidak akan seperti perang konvensional. Bahkan ketika Pakistan mulai menargetkan fasilitas pemerintah Afghanistan dengan serangannya, BBC mencatat bahwa pengalaman luas dalam perang gerilya yang dimiliki orang-orang yang ditempatkan Taliban di pemerintahannya bisa sangat berguna dalam perang skala penuh. Taliban tidak berupaya menang secara konvensional dengan menghancurkan tentara Pakistan. Mereka akan bertindak seperti terhadap AS. Meski Pakistan menduduki Afghanistan, konflik tak akan pernah usai. Taliban akan terpecah menjadi ratusan kelompok kecil di seluruh negeri, dan dengan bantuan TTP di dalam Pakistan sendiri, setiap kemenangan yang diraih Pakistan akan datang dengan biaya besar yang harus mereka bayar selama bertahun-tahun. Pakistan juga perlu memikirkan ekonominya, seperti yang disorot analis Asia Selatan Eurasia Group, Pramit Pal Chowdhury, yang menyatakan Pakistan tidak mampu berperang dengan Taliban karena ekonominya hancur. Pakistan mungkin mampu menghadapi kekuatan konvensional sejenis karena ukuran dan militernya,
namun melawan koalisi milisi seperti yang disebut Pramitpal Chowdhury merupakan hal yang mahal dan jangka panjang, serta kemungkinan besar tidak akan sanggup ditanggung Pakistan. Singkatnya, tidak ada pihak yang berada dalam posisi untuk benar-benar mengalahkan pihak lain. Situasi itu jauh lebih menguntungkan Taliban dibanding Pakistan. Mungkin karena itu, pemimpin regional Asia Selatan lain sudah menyerukan diakhirinya permusuhan. Iran menawarkan diri menjadi mediator saat permusuhan terbaru pecah. Namun, ketersediaan opsi itu masih belum jelas karena Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan kampanye terhadap rezim Iran yang menyebabkan pemimpin tertinggi Ali Khamenei tewas. PBB, Tiongkok, Inggris, dan juru bicara Taliban Mujahid sama-sama menyerukan deeskalasi. Mujahid pada 27 Februari menyatakan bahwa mereka tetap ingin masalah ini diselesaikan lewat dialog. Namun Pakistan telah menolak dialog, setidaknya sampai saat ini. Hal itu membuat situasi Asia Selatan di ujung tanduk. Jika Pakistan benar-benar serius bahwa kesabarannya telah habis, apa yang kita lihat sekarang mungkin hanyalah ketenangan sebelum badai besar yang bisa melanda seluruh benua Asia Selatan dalam perang. Jika itu terjadi, Perang Dunia Ketiga mungkin segera terjadi karena banyak negara punya kepentingan di wilayah itu. Bagaimanapun juga, konflik antara India dan Pakistan yang mungkin saja terjadi berdasarkan klaim Pakistan bahwa Taliban Afghanistan adalah proksi untuk India, merupakan salah satu dari 5 titik rawan yang bisa memicu pecahnya Perang Dunia III pada tahun 2026. Kamu bisa mengetahui itu dan 4 titik rawan lain di video kami. Dan jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk analisis lebih lanjut tentang perkembangan terbaru dalam peperangan global. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.